Halo, selamat pagi, siang, sore, adik-adik Taruna. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Kali ini pada pertemuan kedua ini saya akan bawakan materinya melalui video pembelajaran. Nanti kita akan belajar bersama-sama untuk mendalami aplikasi PPT Visum untuk menganalisis makroskopik pemodelan. Jadi gitu ya. Untuk pertemuan kemarin saya sudah memberikan materi, itu bisa dibaca-baca, dan sekarang saya akan coba untuk menerangkan step by step-nya. Kita mulai dari yang latihan termudah dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya baru kita akan menginjak kepada aplikasi yang berkaitan langsung dengan pemodelan yang di lokasi atau di tempat penelitian kita atau praktek kita gitu ya. Kita sekarang di pertemuan kedua ini fokus kepada latihan mengenal environment dari visum seperti apa, terus kita nanti mempraktekkan saja sebentar gitu ya. Oke, untuk analisis transport demand ini pasti akan berkaitan dengan desire lines. Ini pendekatan forceps model, bagaimana hubungan antara zona 1 dengan zona 2, zona 2 dengan zona 3, dan sebagainya. Semakin tebal garisnya seperti ini, berarti semakin kuat interaksi antar zona tersebut, gitu ya. Setelah bicara tentang hubungannya, kita akan bicara tentang penanganannya, bagaimana tingkat perjalanan itu bisa tinggi. Jika dia melebihi kapasitas yang ada, nanti treatment apa yang harus kita lakukan di ruas atau di jalan tersebut. Jadi contohnya ketika dia mempunyai kapasitas 1000 kendaraan, misalkan seperti itu, terus ada pembebanan melebihi dari itu 1100 ya, sehingga nanti ada beberapa metode pembebanan assignment ya, baik itu nanti beberapa metode nanti akan saya jelaskan ke belakang, itu nantinya bisa jadi model pembebanannya. Namun nanti treatment yang terjadi di lapangan mungkin saja akan ada opsi untuk pelebaran jalan, ada jalan tidak sebidang, misalkan ada flyover atau ada underpass gitu ya. Kemudian jalannya akhirnya dijadiin satu arah, dan itu baru tidak bisa kita lakukan sepihak gitu, artinya untuk treatment demand-nya saja, treatment inventarisasi jalannya, tapi bagaimana dengan penanganan kita terhadap demand-nya, kita bisa mengatur demand-nya tersebut. Contohnya ketika kita mempunyai atau memperoleh permasalahan kelebihan kapasitas yang melewati ruas jalan tersebut, sehingga kita harus mengatur bagaimana caranya orang tidak masuk ke jalan itu di waktu yang bersamaan. Nah, sehingga mungkin yang sering sudah kita dengar itu ada kebijakan genap ganjil, 3 in 1, dan terakhir ada penyediaan angkutan umum, sehingga opsi masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi bisa kita tekan gitu ya. Terus kita lanjut. Apa itu assignment? Jadi misalkan kita juga punya suatu zona perumahan nih. Kemudian zona perumahan ini merupakan bangkitan perjalanan, ini zona perkantoran, misalkan daerah tarikan perjalanan. Kita menuju dari rumah ke kantor, ada 2 rute atas dan rute bawah. Nah, di dalam rute ini juga punya kapasitas dan waktu tempuhnya. Berikut juga di sini. Kapasitasnya 1000, waktu tempuhnya 12 menit ke sini, pakai rute atas 12 sama 6, berarti 18 menit. Kalau ke bawah berarti 10 tambah 15, 25 menit. Nah, kalau seperti ini, saya punya ini nih 2000 kendaraan yang akan melintas. Nah,
Contoh ketika kalian melakukan nanya ke Google lah. Nah, nanya ke Google saya lewat mana. Jadi kira-kira kalau kita lewat Google disaranin lewat rute atas apa rute bawah? Ya pasti rute atas ya, karena waktu tempuhnya lebih cepat daripada rute bawah. Namun, apa yang terjadi ketika kita melakukan perjalanan di rute atas, di sini akan padat sekali, ada kendaraan, sehingga kalau bahasa kita itu adanya penurunan kecepatan dan peningkatan waktu tempuh, ya. Mungkin orang bilang itu macet gitu ya, tapi kalau bahasa kita itu adalah adanya penurunan kecepatan dan waktu tempuh. Nah, maka dari itu awalnya yang 12 menit tambah 6 menit, 18 menit itu akan menjadi 60 menit sama 30 menit, malah akan jauh lebih lama ketika kita menggunakan rute atas ini. Sehingga solusinya adalah ada namanya equilibrium assignment, yaitu diseimbangkan. Nah, diseimbangkan, jadi ada yang pakai rute atas dan ada yang pakai rute bawah. Nah, sehingga akan merata seperti ini, gitu ya. Nanti akan ada pemilahan pembebanan di ruasnya, dia menggunakan rute atas dan rute bawah, sehingga nanti akan sama waktu tempuhnya seperti itu. Nah, saya punya ini nih exercise atau latihan. Saya punya jaringan jalan sederhana di mana ada kita punya 4 zona. Oke. Nanti saya kirimin filenya untuk bisa kita latihan bersama-sama. Nah, kita punya 4 zona, zona A, zona B, zona C, zona D. Zonanya bisa pakai itu kecamatan atau pakai itu land use dan sebagainya gitu ya. Kita punya zona, dan zona ini kita hubungkan dengan node. Nah, node ini bisa sebagai simpang ya. Simpang 1, simpang 2, simpang 3, simpang 4. Nah, kemudian saya kasih jalan nih, Jalan Sudirman, Jalan Tamrin, Jalan Patimura, dan Jalan Hasanuddin. Dan kemudian masing-masing jalannya dia mempunyai waktu tempuh sendiri-sendiri. Jadi 1 ke 2 itu 7 menit, 2 ke 3 6 menit, 3 ke 4 itu 8 menit, 4 ke 1 itu 9 menit. Nah, misalkan kita punya nih matrik asal tujuan, itu pembebanan kendaraannya sekian gitu ya. Jadi kalau dari A ke B itu sebanyak 211 kendaraan. Terus A ke C 322, A ke D 443 dan sebagainya sampai di sini. Oke, saya anggap di sini tidak ada pergerakan interzona. Jadi di dalam pergerakan saya abaikan dulu sebagai latihan di antar zona saja. Gitu ya. Kemudian tugasnya adalah kita mengisi nih. Kita mengisi misalkan dari A ke B. Oke, dari A ke B kita akan lewat jalan 12 atau jalan 1432. Nah, kalau memang itu kita pakai jalan 12, itu kita tulis di sini 211 di sini. Itu. Nah, contoh juga kalau A ke C. Nah, kalau memang A ke C-nya pakai jalur 1, 2, 3, nah, berarti 1 ke 2-nya kita tulis sebanyak 322. Oke, yang 1 ke 2 ke 3-nya, 2 ke 3 itu juga kita tulis 322. Jadi ke sini dari 1 ke 2 kita 322 kendaraan yang melintas, dan 2 ke 3 juga sebesar sama 322. Nanti hasilnya akan kita jumlahkan di sini. Berapa sih yang nanti bisa dibebankan di arah 12, atau nih 21 ini artinya kebalikannya ya. 21 ini adalah kebalikannya dari B ke A. Kalau
Dari 1, 2 berarti dari A ke B. Seperti itu. Nah, ini silakan dibuat. Nah, nanti kita bisa kerjakan. Ini bisa dikerjakan di Excel gitu ya. Ini bisa kerjakan di Excel. Oke, silakan. Nah, saya sudah coba nih dapat hasil seperti ini. Jadi karena kita menghitung juga jarak terpendek, juga kita akan menghitung mana sih yang lebih cepat untuk pakai jalan tersebut, rute tersebut, sehingga saya memperoleh pembebanan seperti ini. Contohnya dari A ke D misalkan, A ke C gitu ya, A ke C. Jadi dari A ke C berarti kita pakai 7 tambah 6 apa 9 tambah 8? Dari 1, 2, 3 apa 1, 4, 3? Jadi pasti kita pakai 1, 2, ketiga gitu ya. Jadi 1 keduanya sebesar 322, 2 ketiganya juga 322. Nah, begitu juga selanjutnya sampai terakhir, sehingga nanti kita tahu nih pembebanan dari 1 ke 2 dari A ke B itu kalau dari 1, 2-nya sebesar 533 kendaraan. Nah, di arah sebaliknya ada 1122. Begitu juga dengan 2 ketiga, dari 2 ketiganya sebesar 1137, 3 keduanya sebesar 773 kendaraan yang melintas di sini. Nah, dari peta seperti ini kita bisa tahu nih di beban mana kendaraan yang melintas lebih banyak, sehingga kita bisa memilih nih kalau kita mempunyai area bisnis di daerah mana yang mau kita bangun daerah bisnis kita. Otomatis di daerah yang banyak ada kendaraan yang melintas, yaitu di daerah 2/3. Nah, 2/3 ini, sehingga di sini pasti akan lebih jauh mahal harga tanahnya dibandingkan dengan rute yang lain. Nah, seperti itu ya. Nah, artinya ini kita bisa lakukan kegiatan ini bisa cukup dengan Excel. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau ini kan posisinya kapasitasnya tak terhingga ya, masih berapa aja masih diinput sama dia. Tapi kalau nanti ada pembatasan bahwa kapasitas jalannya hanya 1.000 kendaraan, pasti akan ada penyesuaian lagi. Nah, itu namanya kita menggunakan metode assignment-nya. Banyak ada metode assignment, ada equilibrium, ada Losse, ada Fitz-Wolf dan linear cost dan sebagainya gitu ya. Nanti kita bahas satu-satu. Oke, seperti itu. Nah, ini bukan tidak bisa ribet kalau kita menggunakan Microsoft Excel gitu ya. Nah, nanti kita pembebanan seperti ini bisa kita laksanakan atau lakukan dengan bantuan aplikasi Visum gitu ya. Nah, inilah static traffic assignment workflow dari PPT Visum. Yang pertama kita network preparation dulu, kemudian setelah network preparation-nya kita lakukan adding demand, masukkan demand-nya tadi, matriknya ya tadi, kemudian assignment parameter setup-nya, baru performing assignment. Nah, gimana itu mulai dari network preparation, adding demand, assignment parameter setup, dan performing assignment-nya seperti ini. Yang pertama dengan static traffic assignment network preparation gitu ya. Kita butuh persiapan kita butuh persiapan untuk transport system dan demand segmennya. Kita butuh network object. Nah, ini yang paling sulit kalau di Visum. Kita kemarin udah belajar tentang Visum. Yang paling sulit di Visum adalah mengatur tentang driving behavior. Namun yang di Visum dan di Visum yang paling sulit adalah mengatur volume delay function VDF. Nah, area VDF ini bakalan banyak ada pengaturan baik itu dari links-nya, turn-nya, node-nya, dan sebagainya. Itu ya, konektornya. Nah, jadi banyak ada pengaturan flow delay function. Nanti di sini kita pakai default-nya saja dulu. Nah, untuk kedepannya baru kita belajar dikit-dikit tentang volume delay function. Terus generalize cost gitu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, pada saat network operation ini, itu
ada transport sistemnya, itu ada modanya, ada demand segmennya. Contoh ada transport system kita nanti ketemu adalah car atau car transport system gitu ya. Modanya adalah ya car. Nanti car demand segmennya bisa dibagi dua. Itu ada car untuk private, car untuk bisnis gitu ya. Kemudian SUV transport system gitu ya. SUV demand segmen juga SUV. Begitu juga dengan public transport systemnya, ada pakai bus, ada pakai modanya train. Nah, demand segmennya juga demand segmen bus dan demand segmennya untuk train. Nah, oke. Kemudian bagaimana cara settingnya? Kita berarti masuk ke dalam demand, terus cari transport system, mode, demand segment, gitu ya. Nah, di sini secara default ada 3, ada bus, car, dan walk dari transport system. Nah, untuk latihan nanti kita pakai default saja, tapi untuk yang pertemuan selanjutnya kita nanti akan meng-create satu, misalkan sepeda motor gitu ya, untuk membuat satu demand segment gitu ya baru. Oke. Nah, di sini ada pada saat network preparation ini kita membutuhkan dari node, kemudian link, kemudian turn, kemudian zone, dan baru konektor. Ya, kita pertama membuatnya adalah node dulu. Oke, node-nya dibuat dulu, kemudian links. Setelah links kita pakai turn, kemudian setelah turn kita pakai kita buat zone. Setelah zone-nya kita konektorkan antara zone dan node gitu ya. Oke. Kemudian di links-nya kita nanti ada quick view. Nah, quick view-nya adalah di bawah, di pojok kiri bawah ini. Nah, di situ seluruh informasi terkait links yang kita buat itu ada di sana. Di situ ada type numbers. Type numbers itu nanti berhubungan dengan follow delay function. Nah, untuk membuatnya nanti kita buat pelan-pelan. Gimana cara membuat type number-nya follow delay function. Kemudian ada transport system set. Ini apakah nanti ini akan bisa dilalui linknya ini oleh kendaraan-kendaraan tertentu atau tidak? Kita settingnya di sini. Ya, kalau memang bisa dilalui oleh bus, car, bus, dan sepeda motor ya nanti kita setting. Nah, kalau memang hanya untuk sepeda motor saja nanti kita setting juga untuk sepeda motor yang lainnya tidak bisa lewat di sana. Nah, seperti itu. Ini ngaturnya adalah di transport system set gitu ya. Kemudian length ini adalah panjang. Itu secara otomatis akan terbentuk. Namun nanti kalau secara manual kita buat ininya bisa kita tentukan atau kita setting sendiri berapa panjang yang mau kita setting di sana. Kemudian ada kapasitas private transport gitu ya, PRT ya, private transport. Jadi ini kapasitas untuk mengidentifikasi visi rasio. Nanti kalau memang kapasitasnya sekian, ya kita nanti input kapasitas kendaraan di link itu adalah sekian gitu ya. Kemudian V0 PRT. V0 PRT adalah kecepatan pada arus bebas ya, free flow speed, kecepatan pada arus bebas. Jadi ini yang kita butuhkan untuk bisa kita input di dalam links ini. Oke, kemudian turn sama, ada type number yang berhubungan dengan follow delay function, transport system set untuk memberikan akses apa saja kendaraan yang boleh lewat, kemudian kapasitas PRT untuk mengidentifikasi atau mendetermine visi rasio, terakhir T0 PRT. T0 PRT itu adalah waktu tempuh ya pada arus bebas gitu ya, waktu tempuhnya pada arus bebas. Oke, kemudian node, ini node ini masih ada type number-nya untuk follow delay function, kemudian kapasitas PRT untuk mengidentifikasi berapa kapasitasnya di node tersebut, kemudian T0 PRT ya, waktu tempuh pada arus bebas. Nah, kita dari tadi ngomong
VDF atau follow delay function itu apa sih? Nah, ini untuk digunakan untuk menghitung T-CUR atau T-current. T-current itu adalah waktu tempuh pada saat kendaraan sudah ada di jaringan jalan kita. Waktu tempuh ketika kendaraan kita sudah terloaded di dalam pemodalan kita. Jadi pada saat arusnya jenuh gitu ya, itu T-current. Terus terkait dengan objek link, turn dan node itu kita di sini yang ada hubungannya dengan follow delay function gitu ya. Nanti untuk setupnya yaitu dari calculate, nanti ada general procedure setting. Nah, disinilah ini yang paling sulit di sini di apa namanya di Visum. Kemudian di links, misalkan di link masuk ke PDF, kan udah masuk tadi dari sini general procedure setting, keluar PDF seperti ini. Di sini ada links, kita masuk ke linknya. Di PDF ini metodenya banyak. Kita bisa memilih yang kita pahami. Paling terkenal itu adalah BPR atau Bureau Public Road dari Amerika. Jadi perhitungannya dari Bureau Public Road ini yang bisa kita pakai untuk mengestimasi. Namun agak ribet juga ya menjelaskan follow delay function dalam kecepatan waktu yang singkat ini. Tapi seperti itulah ininya. Nanti ada beberapa metode yang bisa digunakan di sana. Bisa kalian searching dari literatur untuk memperkaya wawasan tentang follow delay function, gitu ya. Oke. Di node juga ada itu, kita bisa setting pakai metode PDF-nya apa gitu ya. Kemudian ada ICA, intersection capacity analysis gitu ya. Di nodes-nya itu jika mau simpangnya bersinyal atau tidak, bundaran, atau bisa menggunakan ICA dari USACM ini gitu ya. Kemudian turn juga sama, pakai ini PDF, kemudian node ICA gitu ya. Untuk yang tadi, apakah kita mau setting node-nya itu menggunakan sinyal atau tidak, atau malah menggunakan bundaran atau tidak, seperti itu. Oke. Konektor itu juga perlu ada PDF-nya. Jadi nanti kita masukkan di sana. Terakhir generalized cost itu tentang impedance. Impedance itu kita bicara tentang biaya. Nah, jadi kita masukkan fungsi-fungsi ruas itu seperti apa. Kemudian kita menghitung nih impedance itu untuk perjalanannya. Misalkan ada biaya terhadap nilai waktu, BOK-nya atau tarifnya ketika memang jalan itu adalah jalan tol apa tidak, sehingga ada tarifnya. Nanti masukkan impedance-nya di sana. Jadi impedance itu nanti kita masukkan di link, turn, atau konektornya seperti apa. Ya, baru setelah network preparation kita selesai lakukan, kemudian kita adding demand. Adding demand adalah memasukkan tadi di matrik yang tadi. Jadi di sini ada network, ada matrik. Kita masuk ke matrik ini, kemudian masuk ke ini add matrix. Nah, kasih namanya apa, kodenya apa, car, namanya car gitu ya. Sudah masukkan, kemudian matriksnya ini. Nah, dulu sebelum Visum yang sekarang harus mengimport dari MTX atau FVMA. Namun sekarang lebih simpel, kita bisa copy paste itu dari Excel gitu ya, pakai dari Excel. Jadi bisa copy saja dari Excel-nya. Oke. Kemudian link demand segment to matrix. Nah, kemudian demand-nya ini harus dihubungkan. Nah, itu mereka itu punya matrik, punya demand, namun kalau tidak dihubungkan mereka tidak bisa tahu nih bahwa matrik ini ada hubungannya dengan yang mana gitu ya. Maka inisiasinya dari demand, kemudian demand data, cari demand segmen.
pada klik matriksnya ini, klik matrik, kemudian cari yang cars yang tadi yang kita inisiasi yang ini. Nah, yang ini cars yang ini. Nah, masukin di sini. Gitu ya. Kemudian assignment parameter setup. Nah, untuk assignment parameter setup di Visum itu banyak. Nah, yang paling secara default Visum menggunakannya yaitu equilibrium assignment, yaitu distribusi demand-nya dan impedance-nya itu dianggap sama di seluruh rute. Ini merupakan default-nya dari Visum untuk metode assignment parameternya, gitu ya. Kemudian ada juga equilibrium lossy, itu dimana arus yang dimasukkan berdasarkan metode rata-rata berurutan, mulai dari all or nothing, pengemudi merekam hasil perjalanan terakhirnya untuk menentukan rute selanjutnya, gitu ya. Nah, jadi pakai equilibrium lossy. Kemudian ada linear user cost equilibrium LUC. Ini menggunakan biaya termurah. Kemudian Frank Wolf, saya belum ini ya. Jadi kita barang-barang nanti cari tahu, ya tidak tahu juga keseluruhannya serta detail seperti apa, nanti kita pakai secara default aja, pakai equilibrium assignment saja. Kemudian ada lagi incremental. Incremental itu demand-nya dibagi secara parsial, jadi dibebankan 10% dulu, kemudian 20%, 30% sampai seluruh beban itu masuk ke dalam pemodelan, gitu ya, baru stokastik. Ya, oke. Terakhir ada performing assignment. Performing assignment itu prosedurnya masuk dari calculate, kemudian cari prosedur sequence. Nah, kemudian kita create. Kemudian gimana cara kita setting untuk menghitung PRT assignment. Nah, jadi kita masukkan PRT assignment, kemudian pilih OK, gitu ya. Nah, kemudian ada setup prosedur. Oke. Kemudian setup prosedurnya itu kita menggunakan apa? Kita menggunakan equilibrium assignment. Ini banyak nih, ada lossy, ada yang lossy, Frank Wolf, nah sebagainya kita pakai ini. Terus reference objeknya, pilih demand segmennya apa, misalkan cars, seperti itu. Oke, kemudian baru running. Run. Nah, terakhir kita bisa melihat statistik PRT assignment quality data. Oke, seperti itu. Oke, seperti itu pengenalan awal tentang environment yang ada di Visum. Nah, kemudian sekarang kita buka Visumnya untuk bisa mengenal lebih jauh tentang PPT Visum. Oke, silakan dibuka. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini kita kenalan dulu nih sama lingkungan Visum. Nah, karena kita menggunakan versi student, maka karena student ada countdown timernya. Kita diberikan waktu selama 45 menit untuk mengakses Visum ini. Nanti kalau sudah habis waktunya, maka dia akan tutup. Jadi sebelum tutup, kita simpan dulu pekerjaannya, tutup, kemudian buka lagi. Nah, namun hati-hati, di student version Visum ini tidak bisa dibuka di versi yang berbayar. Tapi kalau di Visum bisa, nggak tahu nih kenapa di Visum nggak bisa. Jadi kalau mau kerja di Visum yang student, ya kerjanya di student. Nanti kalau nanti punya dongle-nya, silahkan kerja di yang berbayar, ya berbayar, nggak bisa kita buka di Visum student, gitu ya. Nah, seperti program Windows lainnya, di sini ada pull down menu, jadi ada file. Oke, kita lanjutkan lagi. Mohon maaf, tadi ada kepotong. Oke, seperti program Windows ya, pada umumnya
juga ada fold down menu seperti ini, ada file, edit, view, list, filter, calculate. Nah, yang tadi kita belajar ada procedure sequence, general procedure setting dan sebagainya. Kemudian di sini ada toolbar. Toolbarnya seperti ini adanya, ada new, open, save, terus ada 3D network view dan sebagainya gitu ya. Di sini juga ada arrange windows, horizontal, vertikal. Nanti kalau memang mau nge-arrange windownya biar tampilannya bisa list sama network editornya bisa terlihat pakai arrange window horizontal ini gitu ya. Oke, yang paling penting kita ke help dulu, kemudian ke lesson. Nah, di lesson ini yang paling kental di sini zone-nya cuma dikasih 30 saja. Gitu ya. Kemudian links-nya 1500 dan node-nya cuma 500. Beda halnya kalau ada versi berbayar, ini unlimited gitu biasanya. Gitu ya. Jadi kita bermain di sini, zone-nya cuma 30, links-nya 1500, node-nya adalah 500 gitu ya. Nah, di sini ada T profile, ini bisa selain kita bisa menggunakan PRT assignment, juga kita bisa menggunakan PUT assignment. PUT itu adalah public transport assignment gitu ya. PRT adalah private transport assignment. Ya, nanti terkait dengan jadwal, angkutan umum, dan lain-lainnya seperti itu. Oke, kita tutup saja. Kemudian ada Windows-nya juga banyak, ada network di sini, ada Starpage, di sini ada network editor ya, seperti vSIM juga. Di sini ada quick view. Di sini segala keterangan atau link node yang kita buat itu semua ada di sini. Oke, kemudian di sini ada globe. Jadi kalau mau pakai peta secara digital bisa pakai di sini. Kalau mau kita matikan ya mati dia, hilang. Ya, yang paling penting juga di sini ada 3 yang sering banyak berhubungan dengan kita. Yang pertama adalah insert mode. Jadi ketika kita mengaktifkan ini, aktifkan lagi di sini extend mode. Jadi kita membuat node-nya jadi seperti itu. Nah, ada edit mode sama multiple selection. Nah, oke, seperti itu. Ini masuk ke network, tinggal aktifkan saja yang ini. Aktifkan saja, ini ada banyak, nanti bisa kita arrange nih mana aja yang mau diperlukan ditampilkan, kita bisa arrange gitu ya. Kemudian ada matrik. Nah, matrik ini untuk menginput matrik audit kita yang tadi. Oke, kemudian quick view seperti ini, semua informasi terkait network itu ada di sini. Oke, sudah. Nah, ini terus berjalan. 36 menit lagi dia akan mati. Nah, kemudian langkah kedua, kita harus mengarsipkan file vSIM biar agak rapi gitu ya. Nah, jadi hal yang pertama dilakukan adalah arranging filenya dulu supaya lebih memudahkan kita. Jadi vSIM ini akan menggenerate banyak file. Maka untuk menstrukturisasi filenya tersebut, kita harus menyusun file tersebut akan lebih mudah kita mencarinya nanti gitu ya. Ini akan saya berikan file ke teman-teman, namanya version for part zone gitu ya. Di dalamnya ada BGR, GPA, log, MTX, net, procedure, share gitu ya. Kalau BGR itu berhubungan dengan background. Kemudian GPA itu grafik parameter, log itu log file, MTX itu matrix, net itu adalah network, prosedur itu adalah prosedurnya, zip itu adalah zip filenya, versinya ini adalah file vSIM-nya, gitu ya. Version ada file vSIM-nya di sini. Nah, ini nanti kita inisiasi biar semua filenya itu masuk ke sini, gitu ya. Nah, caranya yang pertama kita masuk ke file, open, file, public project directory, kemudian edit
project directory. Nah, inilah file-file yang kita masukkan. Nah, karena ini masuknya ke sini, ya kita mau rapikan saja biar dia biar dia bisa rapi dan bagus gitu ya. Oke, caranya yang pertama masuk ke dalam folder tadi ini. Nah, oke, ini kita klik saja, kemudian kita copy. Oke, kita copy ini, kemudian kita pastikan di sini. Kita blok dulu semua. Oke, kita blok. Klik kanan, paste sel. Nah, semua. Nah, kemudian di sini yang kita ini kan yang khusus tadi ini yang kita inisiasi itu adalah BGR, GPA, log, MTX, net, prosedur, shift, dan version. Nah, di mana itu berada? Nah, ini ada BGR, oke. Kemudian ini NC save file. Kemudian ada apa lagi? Ini save. Oke, masuk ke save. Terus oke, sebentar kita gedekan saja. Oke, save file apalagi BGR background. Oke, nah ini background. Apalagi GPA graphic parameter. Nah ini oke, graphic parameter GPA, log file. Nah ini log file, kemudian matrix. Oke, matrix MTX. Oke, kemudian network. Nah ini network. Oke, network, BGR, GPA, log file, MTX, network, terus prosedur parameter ya. Oke. Prosedur, oke. Kemudian save file sudah, version terakhir. Oke, version ini ver. Oke, sudah. Oke, seperti itu. Kemudian kita save. Nah, ini tujuannya untuk mengarsipkan visumnya saja biar agak lebih rapi dan kita mudah untuk mencarinya, gitu ya. Oke, kita save saja di sini. Terus kita kasih nama std gitu ya. Kemudian actionnya adalah pfd. Kemudian kita save. Nah ini oke. Nah sudah. Ya, sekarang kita keluar dulu nih. Keluar, ini nggak usah disimpan. Nah, baru kita masuk lagi. Visum. Nah, kemudian kita masuk lagi ke file, open, project directory. Nah, cari yang tadi ada di dokumen std version persona ini. Oke, open. Nah, sudah. The project directory buried successfully. Berarti sudah. Oke, ini udah balik lagi ke 45 menit gitu ya. Oke, sudah penyederhanaan pengarsipan. Kemudian kita lakukan penyederhanaan network yang ini. Network tool ini. Nah, caranya adalah di view. Terus cari tool. Tool Windows. Kemudian configuration network tool Windows. Nah, kalau kita pakai uncheck all, kita oke ya, hilang di sini. Nah, menerbitkan lagi ya dari tools window, configuration network tool window. Nah, kita yang mana saja nih?
mau ditampilkan, kita cek aja di sini gitu ya. Nah, ini ada 28 tool window yang bisa dikonfigurasi. Silahkan yang mana mau ditampilkan itu aja biar tidak banyak maksudnya. Oke, untuk yang kita perlukan pada static assignment itu ya nodes, link, turn, zone, connector, main node, main turn, main zone, terus PRT, POI, point of interest, terus stop point, stop point, stop area, apalagi background ya, background, ya itu saja. Baik, ini sudah muncul apa yang sudah kita pilih tadi. Kemudian selanjutnya adalah kita sesuaikan traffic regulation-nya. Karena ini buatan Jerman, seperti halnya Visum, Visim, kita harus juga setting traffic regulation-nya di Visum. Karena di Jerman pakai right hand, kita pakai left hand untuk traffic regulation-nya. Kita setting dulu dengan network, terus network setting. Nah, di sini ada direction of traffic, kita pakai left hand. Ya, kalau sudah, kita simpan dulu pekerjaan kita. Save as, langsung ke version ini ya. Sekarang kita udah inisiasi, dia langsung ke var ini. Kita beri nama 00 latihan gitu ya. Save. Sudah seperti itu. Nah, kita akan sekarang membuat jaringan jalan sederhana gitu ya. Kita pakai ini apa namanya? Pakai yang ini buat kita di Visum. Kita buat ini di Visum gitu ya. Kita buat ini di Visum seperti apa? Apakah mau akan seperti ini atau tidak? Ya, kita buat seperti ini. Yang pertama ini kita matikan saja dulu. Kita matikan saja dulu. Kemudian kita konfigurasi transport sistemnya ini. Nah, ini kita konfigurasi transport system, mode, and segment gitu. Caranya dipilih daemon. Terus transport system, modes, daemon segment, klik. Nah, di sini secara default ada 3, yaitu bus, cars, sama walks. Kita bisa tambahin di sini pakai grid, namun pada latihan ini kita cukup pakai car saja. Pakai car saja. Jadi nanti kalau mendatang kita create untuk buat sepeda motor, gitu ya. Kita pakai car saja. Kita kemudian dalam membuat jaringan sederhana kita butuh node, link, turn, zone, dan konektor. Kita mulai dengan membangun node dulu. Nah, aktifkan node, kemudian ini ingat insert mode diaktifkan. Kemudian kita pasang nih node-nya sesuai dengan yang tadi. 1, ini 2, ini 3, ini 4 gitu ya. Seperti itu. Ada 4 node. Kemudian kita setelah node kita bangun linknya, hubungkan ini. Kita bangun linknya. Ini lagi, ini node 1 kita hubungkan ke ini. Ini 2, klik. Nah, di sini keluar dialog box seperti ini. Di Visum satu link terdiri dari 2 direction atau 2 arah. Beda halnya dengan di Visim, karena di Visim satu link satu arah atau satu arah gitu. Kalau di Visum dari from node 1 to 2 juga nanti ada dari 2 ke 1, itu jadi satu kesatuan. Nanti akan ada masalah lagi, Pak, bagaimana kalau jalan satu arah, ya nanti kita bahas gitu ya. Sementara ya
apa namanya, kita belajar ini dulu. Kemudian ada type-nya. Nah, type-nya ini adalah hal yang paling krusial di awal. Sementara kita abaikan dulu, kita pakai yang ini. Ini berhubungan dengan VDF nanti, volume daily function. Ya, jadi kita untuk latihan sederhana ini kita pakai yang default saja dulu, gitu ya. Oke, baru oke. Nah, seperti ini. Kalau saya klik di sini, kayak ini. Nah, oke. Kalau saya klik di sini, dia arahnya ke sini. Kalau klik di sini, arahnya ke sini, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, oke. Ini kalau mau mengedit, tinggal diklik ini, mau digeser-geser bisa. Kemudian kita tambahkan, hubungkan lagi dari node 2 ke node 3. Nah, oke. 2 ke 3, ini dari 3 ke 4. Oke, dari 4 ke 5. Ke 4 ke 1, sorry. Nah, udah. Kemudian sudah dapat node, kita sekarang sudah dapat link. Oke. Nah, di link ini segala sesuatu yang berhubungan dengan link ini ada di sini. Nah, oke, ini ada di sini. Nah, jadi ada di quick view itu ada type nomornya berapa, transport system setnya bagaimana, jaraknya seperti apa. Nah, ini jaraknya secara otomatis itu ada 4.600 km gitu ya. Nanti kita bisa edit, ketentukan jaraknya seberapa gitu ya. Oke. Ini ya, sistem, length, jarak, kapasitas yang bisa diinput, V0, masih ingat V0 tadi, kecepatan kendaraan pada saat arus bebas, gitu ya. Oke, kita masukkan data-data ini. Oke, saya punya data, saya coba sebentar. Oke, saya buka dulu. Nah, ini, saya buka punya data di sini. Nah, kita masukkan di sini ya. Kita tentukan panjangnya 6 kilo, 6 kilo dari Hasanuddin yang ini. Kita pakai 8 kilo. Kecepatannya ini 51 dari Sudirman, 60 Tamrin, 45 Patimura, 53 dari Hasanuddin. Nah, waktu tempuh ini adalah waktu tempuh panjang dibagi kecepatan, nanti dapat ini ya. Nanti kita input ini aja dulu. Nah, panjangnya dan kecepatannya. Yuk kita ke sini. Oke, cara untuk menginput di sini, kita cari biar gampang, biar nggak satu-satu seperti ini, kita pakai di listnya saja. List, terus cari network, cari link. Nah, inilah yang sudah kita ini kan tadi. Oke, length-nya. Nah, ini untuk 1 ke 2 itu adalah 6 kilo. Ini juga 6 kilo. Oke, 23 ini. Oke. 23 Jalan Tamrin itu 6 kilo juga. 6 kilo, ini juga 6 kilo. Yang bedanya cuman yang dari Hasanuddin 8 kilo ya. Oke. 6 kilo, 6 kilo. Nah, ini 8 kilo, 8 kilo. Oke, sekarang volumenya. Oke, volumenya deh. Kecepatan yang pertama itu 51. Ini berarti 51, ini 51. Kemudian ini 60. 60. Terus yang 3 ini biar tahu ininya ini. Yang tadi biar kelihatan. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini yang jalan apa nih?
Jalan Patimura. Nah, ini 45. Oke, ini 45, ini juga 45. Nah, kemudian yang ini dari Hasanuddin nih. Hasanuddin 53. Oke. Ini 53, 53. Nah, sudah. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana sudah panjangnya sudah kita input, kita perlu tahu kecepatannya kita sudah input. Nah, bagaimana kita tahu bahwa waktu tempuhnya sekian gitu ya. Waktu inputnya 7 menit, 6 menit, 9 menit, 10 menit dan sebagainya. Nah, ini kita masukkan atribut selectionnya di sini. Oke. Ya, atribut selection. Kita cari di sini T0. Nah, ini. Kemudian pilih yang car ini, masukkan ke sini, klik. Nah, di sini dia. Oke, ini pakai menit saja. Oke. Oke, sudah. Kalau sudah tinggal oke saja. Nah, muncul di sini. Nah, ini kan 7 menit, 7 menit, 6 menit, 6 menit, 8 menit, 9 menit. Nah, oke, approx sekian ya. 10. Oke, seperti itu. Nah, dapatlah T0. Setelah itu, kita pasang node, link sudah, sekarang turn. Nah, turn-nya itu saya coba tanya, kalau memang di setiap simpang itu, apakah setiap simpang itu, contohnya U-turn inilah, apakah setiap simpang boleh U-turn? Jawabannya sih tergantung ya. Ada yang boleh dan ada yang tidak. Nah, kalau yang tidak boleh U-turn, kita harus setup di sini gitu ya. Caranya ke node dulu, ini edit, ini klik 2 kali di sini. Nah, ini cari yang turn. Nah, oke. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Ini kita berikan saja. Nah, ini udah ada apakah dia belok putar baliknya, ini belok kirinya, itu putar balik di situ, dan ini belok kanan. Nah, sekarang kita coba untuk tidak mengizinkan putar balik gitu ya. Jadi ini cari yang ini system set ini. Oke, klik di sini, cari yang select none, pilih yang select none, tit. Oke, nah, dia hilang deh. Nah, jadi ini boleh, ini nggak boleh. Ini klik di sini, sistem setnya, nah, berarti tidak diizinkan untuk itu. Nah, sudah. Ya, jadi tinggal ini sama ini. Oke, sudah, kita lihat lagi. Ininya ini sudah, yang ini sekarang. Node, nah ini klik 2 kali. Nah, ini putar balik, kita tidak izinkan. Terus ini belok kanan, putar balik, kita tidak izinkan. Oke, ini belok kiri. Oke, sudah. Nah, ini sudah. Sekarang yang ini. Oke, ini putar balik, tidak kita izinkan. Oke, ini boleh. Ini tidak kita izinkan. Yang ini boleh. Oke, sudah. Tinggal lagi satu. Yang ini. Node 2 kali. Nah, ini tidak kita izinkan. Sekarang putar balik. Terus ini boleh. Ini tidak kita izinkan. Oke. Yep. Belok kiri, belok kanan. Oke. Nah, sudah. Nah, jadi setelah semua sudah, link turn sudah, kita pasang zone sekarang. Nah, zone itu bisa pakai kecamatan, batas kecamatan, dan bisa pakai land use gitu ya. Nah, oke, aktifkan zone, terus insert mode. Oke, kita pasang misalkan di sini. Zone. Nah, ini belum selesai tanpa kita membuat boundariesnya. Boundariesnya adalah membuat batas kecamatan tadi, dan kita harus kliknya anti clockwise atau berlawanan arah
jarum jam gitu ya. Kalau jarum jam kan seperti ini ya. Nah, oke, jadi kita ke sini. Nah, ini. Nah, misalkan segini. Nah, tik. Nah, sudah. Kemudian kita pasang lagi di sini yang 2, tik. Nah, ya, anti clockwise. Ya, misalkan seperti itu. Ini 3, tik. Nah, ini. Oke, lagi 1, ini 4. Nah, oke. Oke, sudah. Apa namanya, zone sudah. Nah, ini zone sama node-nya harus kita hubungkan dengan konektor. Nah, klik konektornya, terus ini apa namanya, insert mode-nya. Nah, ini masih kayak gini, 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4 gitu ya. Sudah konektornya. Kemudian kalau buat jarak biar agak seragam dikit, nah, jadi kita bisa mengatur jarak antara konektornya ke link dari zone ke link, konektor dari zone ke link ke node-nya. Caranya adalah klik di list, kemudian network, cari yang konektor. Nah, ini kan panjang nih. Kita set menjadi 3 ya. Oke, 3 km. Jadi seperti itu. Oke, sudah. Ingat disimpan filenya, tinggal 12 menit jangan di sini ya. Simpan filenya. Oke. Oke, sudah. Kemudian kita masuk sekarang ke volume delay function. Oke, untuk menghitung T-current waktu tempuh pada arus jenuh ya. Oke, kita masukkan PDF ini di link churn dan node. Bagaimana caranya? Masuk ke calculate. Oke, kemudian general procedure setting. Klik. Nah, inilah ada PRT dan PUT. Kita ke PRT, kemudian masuk ke link PDF. Nah, di sini ini yang maksudnya adalah tipe 01 di depan tadi ya. Inilah setting 01, ini tergantung link type-nya seperti apa. Nanti informasi ini biasa kita dapatkan pada saat adik-adik taruna nanti PKL. Akan ada inventory jalan nih, setiap 100 atau 200 meter kita akan lakukan inventory terhadap jalan tersebut. Apakah pada jalan tersebut kelengkapan rambunya ada atau tidak. Data yang kita bisa masukkan itu link tab-nya apakah ada mediannya atau tidak, kendaraan yang diperbolehkan apa saja yang melintas, berapa jumlah lajurnya, kapasitasnya berapa, V0-nya berapa, Vmax-nya berapa gitu ya. Nah, di sini V minimumnya berapa. Jadi inilah yang harus di input ya. Ini yang saya bilang hal yang paling sulit di Visum. Jadi kalau udah kita tahu nih pemetaan permasalahan ini yang paling sulit, yang lainnya sudah running saja. Yang penting ini konsen kita untuk mengatur pemodelan kita itu sesuai dengan apa yang ada di lapangan seperti itu ya. Oke, ini paling mendasar. Jadi kita masukkan database-nya dulu. Ini bagian yang paling sulit jadinya ya. Nah, pada bagian bawah tabelnya ini, ini kita pakai BPR gitu ya. BPR itu Bureau Public Road. Nah, kita bisa tidak setuju dengan defaultnya, bisa kita rubah di sini gitu ya. Nah, jadi nanti kita bisa cek opsi type-nya apa saja gitu ya. Nah, ini saya tidak jelasin di sini apa karena banyak sekali ada Arcek Link ini kayaknya dari Australia. Nah, yang paling sering digunakan adalah BPR ini.
ya, BPR untuk cari current-nya itu seperti apa, gitu ya. Oke, kita sementara pakai yang defaultnya saja dulu. Oke, selain link, konektor juga ada, gitu ya. Konektor juga ada. Nah, jadi kalau kita mau mengedit PDF functionnya, ada edit video functionnya di sini. Nah, sama, mau pakai apa juga, gitu ya. Silahkan. Oke, di pemodelan makroskopik ini mengatur PDF ini yang paling sulit, sedangkan pada mikroskopik ya, yang VSIM mengatur ininya yang paling sulit, apa namanya, driving behavior yang paling sulit, gitu ya. Kemudian impedance. Nah, impedance ini berhubungan dengan biaya. Jadi kita klik in details ini, nanti function-functionnya ini bisa di apa namanya, diisi, link, konektor, turns, main turn, gitu ya. Masing-masing punya biayanya, ada nilai waktu, BOK, tarif, dan sebagainya. Latihan awal kita tidak masukkan ini dulu. Oke, sudah. Berarti setelah itu, oke, ini simpan aja dulu, soalnya mau habis. Oke, kita keluar aja dulu ya, soalnya udah 8 menit lagi. Kita buka lagi. Nah, sekarang setelah ini sudah konektor, ini sudah PDF nilai function, PDF. Nah, adding demand ini kita masukkan demandnya, gitu ya. Kita load dulu. Oke, kita masukkan demandnya. Caranya apa? Dengan memasukkan metrik yang ini. Oke, kita masukkan adding demand. Caranya dengan masuk ke metrik, kemudian demand data. Oke, masuk ke apa namanya, ini carsnya ini. Oke, kita metrik dulu, kita masuk ke metrik. Jadi kita masukkan matriknya di sini. Yang ini create metric. Oke, kita pakai kodenya car, kemudian namanya adalah car juga. Oke, kita oke saja. Nah, keluar matriks 4x4. Nah, asal 4x4 ini dari mana? Nah, dari zone ini ya, karena ada 4 zone yang kita buat, jadi matriknya ada 4x4, gitu ya. Oke, dapat 4x4. Nah, kita tinggal mengcopy paste saja yang ada di Excel, gitu ya. Nih, kita copy paste saja. Kita copy, kemudian masuk ke ini, kita paste. Nah, sudah. Oke, kemudian sudah, datanya sudah. Oke, datanya sudah. Oke, sekarang hubungkan antara demand segmen dengan matrik yang tadi itu ya. Jadi ke demand data. Nah, ini. Oke. Yang ini, yang untuk yang ini, demand segmen yang cars ini, kita perlu hubungkan bahwa ada matrik car yang harus dihubungkan oleh demand datanya ini. Jadi yang sudah kita buat, cara menghubungkannya di sini. Klik yang matrik di sini, klik. Nah, kemudian select matrik directly. Nah, pilih yang cars ini. Klik. Nah, sudah. Jadi sudah dihubungkan matrik tersebut. Oke. Oke, tinggal oke. Oke. Kemudian setelah itu kita apa lagi nih? Ini udah. Nah, assignment parameter setup. Kita pilih equilibrium ini ya, equilibrium assignment, apa namanya, untuk defaultnya kita pilih. Oke, cara masuknya ke performing assignment itu dari mana? Itu kepilih ke calculate, setelah calculate procedure sequence. Nah, ini dia. Nah, procedure sequence kita create di sini. Create. Nah, di sini
kita pakai init assignment dulu. Oke, nah init assignment ini berfungsi ketika kita nanti merun kembali, dia akan menghapus desire line-nya untuk memulai running yang baru lagi, gitu ya. Oke, kemudian kita create lagi, kemudian pilih PRT assignment. Oke, kemudian isi reference-nya ini. Oke, terus kita create miscellaneous, kemudian zip version. Oke, sudah. Nah ini initnya. Yang ini klik 2 kali. Ini kita pakai cars. Kemudian yang ini, nah ini mau pakai apa? Incremental assignment, equilibrium assignment, losse, ya terus tadi apa lagi? Frank Wolf. Nah ini kita pakai equilibrium assignment di sini. Oke, save version. Nanti kita klik di sini, mau ditaruh di mana? Kan ke version kita pakai 00 latihan A1 gitu ya. Nah, save. Nah, sudah. Oke, kemudian kita run. Ya, sudah. Kita lihat. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini pastikan bahwa init ini ada di atas. Tadi ada di bawah, makanya dia nggak muncul. Kemudian caranya menggesernya tinggal di down atau di up and down ini ya. Init dulu, baru di PR assignment. Pastikan reference objeknya adalah car, karena kita punya satu matrik car saja. Variannya kita menggunakan metode apa untuk assignmentnya, ini pakai equilibrium. Kemudian save version itu kita taruh di mana file yang nanti kita simpan. Nah, kemudian kita run. Nah, hasilnya adalah di sini. Nah, di sini. Nah, kita akan cocokkan sekarang apakah hasilnya ini sesuai dengan yang kita buat tadi di Excel, gitu ya. Nah, ini kita sorry, di sini di atas. Nah, ini dia. Nah, apakah sama? Ini dia 533 112 1137 775 395 466 443 151. Oke, ini berarti sudah bisa sesuai dengan apa yang kita buat di Excel tadi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau ada pembatasan kapasitas jalannya, sehingga ini kan masih unlimited ya. Nah, kita lihat dulu list, network, link. Nah, ini kapasitas jalannya masih 9999. Coba kita masukkan. Ini adalah 1000 gitu ya. Oke, 1000 berarti akan ada penyesuaian kembali karena
demand-nya ada yang lebih dari 1000 tadi. Demand-nya nih lebih dari 1000, ini juga dari 1000. Kemana lari demand-nya itu? Ya, coba kita lihat ke prosedur sequence lagi, kita run. Ya, kita lihat. Nah, ternyata sudah ada penyesuaiannya. Nah, ini yang yang hasil dari ini bisa kita capture ya. Bisa capture. Nah, kita simpan di sini pakai JPG saja. Itu namanya apa ya? Latihan nol 01. Oke, simpan. Nah, oke aja. Nah, sudah. Nah, seperti ini tampilannya nanti. Oke. Ya, seperti itu yang bisa saya berikan untuk pertemuan kali ini. Semoga ini akan bisa menjadi tambahan wawasan bagi adik-adik taruna. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.